Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali di Pray, Praise and Worship malam hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, atau mungkin yang ada di jalan, atau dimanapun berada, saya percaya bahwa kita masih semangat untuk mengikuti PPW pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan mulai untuk PPW kita pada malam hari ini, Bapak Ibu masih punya beberapa waktu untuk bisa menghubungi teman-teman kita yang lain, saudara kita, family cell kita, untuk mereka sama-sama ikut di dalam PPW pada malam hari ini. Oke, semangat untuk ikut PPW, baik yang ada di luar kota Jakarta, bahkan yang ada dari luar negeri yang mengikuti PPW ini. Selamat bergabung di dalam PPW malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita pasti mengalami Tuhan yang luar biasa. Oke, malam hari ini sebelum kita akan memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ada di sini. Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka yang ada di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun mereka berada. Tuhan ada bersama-sama mereka, dan kami percaya kami pasti mengalami Tuhan yang dahsyat. Kami pasti mengalami Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beri yang terbaik. Pujian penyembahan kami mau berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap melakukan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih bersuka cita, saya mau lihat tangannya diangkat dimanapun kita berada. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, sebab Dia baik. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadirat yang bersukacita.
Ada kuasa Tuhan di dalam nama Engkau. Mari naikkan pujian ini. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Sebab Engkau berkuasa Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa dan kuasa Tuhan ada di dalam kita. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dan Raja mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kita yang sudah menerima kuasa dari Tuhan, kita katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan dengan iman bila Allah ada bersamaku. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan terpujilah
Kita bersyukur punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita sama-sama mau memuji namanya, mau meninggikan namanya, sebab dia yang terindah dalam kehidupan kita. Sama-sama naikkan pujian ini. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu, yang tak dapat ku ungkapkan dengan hanya puji syukur, hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Yang terindah, yang selalu ku puja, yang termanis hanyalah Engkau Tuhan. Telah ku rasa kemuliaan-Mu, yang tak dapat ku ungkapkan. Sama-sama katakan, hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan, hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan di hadirat-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian kita berikan, naikkan sembah kita dan syukur kita buat Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, pujian bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur hanya Engkau yang terindah, hanyalah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kau yang terindah, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya puji syukur yang ku berikan, hanyalah sembah sujud yang ku naikkan, hanya puji syukur yang ku naikkan, hanyalah sembah sujud yang ku berikan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami, korban syukur kami kepadamu ya Bapa, sebab Engkau layak, Engkau baik Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Di hati yang mengalir, di katakan sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Katakan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikanmu sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir Apapun keadaanmu Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun engkau berada, apapun keadaanmu, penyembahanmu akan menyentuh surga pada saat ini. Dan aku percaya ada mujizat yang terjadi di dalam hidupmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kekuatan yang baru diberikan kepadamu pada malam hari ini. Kirabashikarata karabayaraba. Engkau yang sakit, apapun penyakitmu saat ini, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan engkau. Bilur-bilur Yesus sudah memulihkan keadaanmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi keubahan di dalam setiap kehidupanmu. Ada jalan keluar, ada pintu-pintu yang terbuka bagimu hari ini. Aku memberkati setiap yang mengikuti PPW malam hari ini. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus berdoa. Kami mau terus menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami bisa berkumpul Tuhan walaupun secara online untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Walaupun kami saat ini terpisah secara waktu atau tempat, tapi kami percaya Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami semua Bapa. Kami percaya Engkau sangat mengasihi dan sangat peduli terhadap bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi setiap pemimpin bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, setiap jajaran menteri, setiap aparat negara yang ada di dalam pemerintahan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu ada menyertai di dalam setiap keputusan yang diambil, agar setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terbaik yang dapat membawa bangsa dan negeri ini menjadi lebih baik lagi Bapak. Kami juga bersyukur kalau pandemi COVID ini sudah ditangani dengan baik. Kami mau katakan dengan iman, pandemi ini akan segera berakhir, bangsa ini akan segera pulih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau ikat, patahkan dan hancurkan setiap roh-roh yang mencoba untuk memecah belah bangsa ini. Dan kami mau melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat Gilgal, agar di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, kami semua tidak menjadi lemah, kerohanian kami tidak menjadi mundur. Tidak cuma bertahan aja Tuhan, tapi justru di tengah-tengah tantangan ini kami semua bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Semakin hari kami semua mencari, lebih lagi mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Setiap yang sakit oleh bilur-bilur darah-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap yang lemah diberikan kekuatan yang baru setiap hari. Setiap yang menghadapi masalah, Engkau berikan penghiburan. Dan setiap yang sedang saat ini menghadapi tantangan, jalan-jalan yang tertutup, baik itu dalam pekerjaan, usaha, pendidikan atau apapun, kiranya Engkau berikan jalan keluar bagi kami semua di dalam nama Yesus.
Kami juga mau berdoa bagi founder kami dan senior pastor kami, Pastor Wem, Pastor Meti, Pastor Juan, dan Pastor Lucy. Kami bersyukur Tuhan akan pemimpin yang begitu menyayangi kami Tuhan, begitu perhatian bagi kami Tuhan. Kiranya pimpinan Roh Kudus, hikmat, dan pewahyuan-pewahyuan yang baru yang dari Engkau setiap hari menyertai mereka dalam memimpin kami, agar kami bisa lebih lagi menuju apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami semua Tuhan. Berikan juga segenap keluarga ini kesehatan yang baik Tuhan. Agar setiap founder keluarga dijauhkan, dilindungi dari setiap hal-hal yang buruk Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk tim leadership yang ada, untuk tim pastoral, Pastor Hendy, Pastor Vanda, Pastor Owen, Pastor Evelyn, Pastor Sam dan istri, group head, family cell pastor, family cell head, family cell leader. Kiranya ada hikmat yang baru. Sing dalam kami, dalam setiap pemimpin untuk memimpin jemaat-jemaat ini Tuhan. Dan juga untuk setiap family cell member, mereka tidak menjadi mundur walaupun secara online family cell-nya, tapi mereka tetap antusias, tetap semangat untuk menghadiri setiap family cell. Bahkan mereka juga tetap semangat untuk bisa melayani Engkau Tuhan. Dan untuk setiap yang single, yang sedang mengharapkan pasangan hidup, kiranya Engkau pertemukan dengan pasangan hidup yang terbaik dari Engkau. Pasangan hidup yang sepadan pada waktu yang tepat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan setiap keluarga-keluarga yang ada di Gilgal ini, baik itu hubungan orang tua anak, suami istri, mertua dan menantu, agar setiap hubungan ini senantiasa dalam keadaan yang rukun, dalam keadaan yang baik, ada kesatuan hati di dalam keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk generasi muda yang ada, agar generasi ini dapat tumbuh menjadi generasi yang memberikan dampak bagi lingkungan sekitar mereka Tuhan. Tumbuh menjadi generasi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Generasi yang excellent Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang mau diajar seperti seorang murid Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami akan menerima jawaban-jawabannya itu dengan cara-Mu yang ajaib dan indah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Laura, suami saya Suryadi, dan kami memiliki seorang anak perempuan yang bulan depan akan berusia 5 tahun. Kami berdua, khususnya suami, dipercayakan untuk melayani di bidang suka-duka. Jadi kami banyak melayani ibadah kedukaan. Dan ada satu lagu yang cukup sering dinyanyikan dalam kebaktian penghiburan. Dan saya mau ajak kita semua untuk sama-sama menyanyi lagu ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, hidup ini terbatas di dunia. Bahkan kalau kita baca Alkitab, nabi-nabi yang besar dan hebat pun ada masa hidupnya. Mereka nggak hidup selamanya. Ditulis di Alkitab pada zaman Nuh, pada zaman Abraham, pada zaman Musa, dan lain-lain. Dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, masa hidup kami
70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan di dalam masa hidup kita yang terbatas ini, di zaman kita ini? Karena tidak ada seorang pun yang tahu umur kita sampai kapan. Minggu-minggu ini kami melayani kedukaan, ada beberapa yang Tuhan panggil di usia yang cukup muda. Usia 30 tahun, 40 tahun. Malam hari ini, di dalam kesempatan hari ini, saya mau mengingatkan kita kembali untuk bersama-sama kita menggunakan waktu yang ada di dunia ini sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan itu adalah salah satu kehendak Tuhan terhadap kita. Karena salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah karena Tuhan mau supaya kita melayani Dia dan Tuhan mau pakai kita menjadi rekan sekerja Allah. Suatu saat ketika beberapa bulan yang lalu ART saya sedang pulang kampung. Suami saya lagi isoman di kamarnya dan saya lagi nyapu lantai. Lalu tiba-tiba anak saya Vanessa dia datang terus dia bilang, "Mami, Sasa mau bantu Mami nyapu." Sebenarnya secara kedagingan saat itu saya tuh pengen bilang, "Gak usah Sah." Karena anak umur 4 tahun nyapu ya, yang ada bukannya bikin bersih tapi bikin ribet kan. Sedangkan hari itu tuh kerjaan rumah tangga menumpuk, pengen cepat-cepat beres gitu diselesaikan. Lalu entah kenapa tapi saya tetap jawab ya, saya berikan kesempatan buat dia, "Oke Sah, kamu nyapu gak apa-apa." Terus udah dia nyapu, setelah selesai dengan raut muka yang begitu bangga, dia bilang, "Mami, Sasa udah selesai nyapunya, Sasa udah selesai bantuin Mami." Nah, saat itu ya, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Ini gambaran melayani Tuhan. Jadi waktu pas saya berikan kesempatan untuk dia nyapu, bukan karena saya butuh dia, tapi saya mau berikan kesempatan buat anak saya melayani orang tuanya. Begitu juga Tuhan. Waktu Tuhan memberikan kesempatan buat kita melayani, bukan untuk kepentingannya Tuhan, tapi Tuhan berikan kita kesempatan, sebuah privilege untuk menyenangkan hati Dia. Dan kita jadi sebenarnya waktu kita melayani dan menyenangkan Tuhan, Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah Bapa kita yang di surga, itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Kita sendiri mengikuti teladan dari Yesus yang sudah datang terlebih dahulu ke dunia ini untuk melayani. Matius 20 ayat 28 katakan, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dari bahasa Yunani, melayani itu artinya diakoneo, yang artinya to be a servant atau attendant. Ya, artinya ya kita membantu ya, pembantu gitu. Jadi arti melayani itu ada 3 hal. Yang pertama, memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Melayani itu tidak dibatasi hanya di gereja. Di mana saja kita dapat melayani. Melayani itu adalah jika kita memberikan diri kita menjadi berkat untuk orang lain, hidup kita membantu orang lain, kita berikan waktu kita, perhatian kita, bahkan uang kita bagi sesama kita yang membutuhkan, itu adalah pelayanan dan sudah disebut melayani. Matius 25 ayat 36 berkata, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Berarti dari ayat ini kita memahami bahwa melayani itu adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, melayani adalah anugerah Allah. 1 Petrus 4 ayat 11b berkata, "Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus." Melayani adalah anugerah Allah. Jika kita dipanggil untuk melayani, maka itu artinya kita dipercaya oleh Allah menjadi alatnya. Bagaimana kita meresponi anugerah Allah? Lakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Selama masih hidup, berarti itu adalah sebuah anugerah untuk kita melayani. Karena kita sebenarnya nggak layak, kita ini manusia berdosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang melayakkan kita untuk melayani Dia. Yang ketiga, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku."
Perintah yang mana? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jika kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan salah satunya adalah melayani. Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing minimal sebuah talenta untuk kita bisa pakai untuk melayani. Mari kita jadikan pelayanan ini menjadi keharusan dalam hidup kita. Apapun masalah kita dan kondisi kita, jangan pernah berhenti melayani. Saya mencatat dan menganalisa ada beberapa penyebab di mana mungkin bisa menghalangi kita untuk melayani. Mungkin kita pernah kecewa dalam pelayanan. Ada orang-orang yang melukai kita sehingga kita jadi kapok melayani. Mungkin kesibukan kita dalam pekerjaan, dalam urusan rumah tangga. Memang dalam kehidupan tuh ada musim-musimnya ya. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus memikirkan hal itu sehingga tanpa kita sadari sebetulnya kita sudah menjadikan itu berhalanya kita. Ini ada contoh dari mami saya sendiri. Mami saya ini dulunya, maksudnya waktu kita masih di Jakarta bersama-sama itu adalah anak rohaninya Om Wem. Jadi mami saya sudah melayani ya. Lalu ketika saya lahir, berarti anak kedua ya, saya anak kedua, mami saya tuh nggak mau melayani dan dia alasannya mau jaga anak di rumah. Nah, waktu saya umur 2 tahun, itu saya di depan mata mami saya jatuh dari lantai 2 ke bawah, lepas dari gendongan mbak. Yang pada saat itu ada kakak saya di belakang, dia tiba-tiba nggak sengaja dia kayak main-main ngedubrak mbak saya terlepas pegangannya dan saya terjatuh di depan mata mami saya. Di saat itu luar biasanya tidak terjadi apa-apa, sungguh malaikat Tuhan yang menjaga. Saya bisa sampai saat ini gitu ya. Dan itu di situ tuh mami saya ditegur sama Tuhan. Di depan penjagaan dia sendiri pun bisa terjadi tuh kecelakaan. Jadi ya penjagaan itu bukan manusia yang menjaga. Penjagaan itu betul-betul ya hanya dari Tuhan. Sebagai manusia kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjaga keluarga kita. Terus apalagi ya yang bisa menghalangi kita untuk melayani? Ya mungkin suasana hati kita yang sedang tidak baik. Atau suasana hati kita yang mungkin sedang berduka. Yang ini sangat wajar ketika kita berduka, kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Kita tuh gak kepengen ngapa-ngapain, gak kepengen ketemu orang rasanya. It's okay. Itu sangat-sangat normal. Kita butuh waktu kan untuk memulihkan waktu kita, hati kita yang terluka gitu. Ambil waktu sejenak gak apa-apa. Tapi yang saya maksud ini adalah jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Bahkan sampai bertahun-tahun mungkin sampai kita jadi gak mau lagi melayani. Nah ini saya ambil contoh mami saya lagi ya. Karena saya lihat dengan mata kepala saya gitu. Tahun lalu kakak saya meninggal di bulan Juli. Dan saya melihat mami saya begitu sedih gitu, terpukul. Sangat amat berduka, tidak ada semangat hidup. Gak peduli apapun, gak kepengen ngapa-ngapain gitu. Tapi saya ingat pada saat ada kayak peringatan 100 hari gitu. Berarti udah 3 bulanan lebih gitu ya. Mami saya bilang, harus move on. Dan setelah itu saya lihat mami saya mulai melayani keluarga besarnya, dia mulai memberikan perhatian kepada adik dan kakaknya. Dan beberapa bulan yang lalu ketika salah satu tante saya meninggal, itu luar biasa saya lihat mami saya itu menjadi berkat gitu buat keluarga besarnya. Dia tinggal di Bandung, dia datang ke Jakarta dan dia dengan inisiatif dia mengadakan malam penghiburan, dia kumpulin keluarga, berdoa, dan keluarga besar itu dilayani dengan baik gitu. Itu saya melihat luar biasa dan saya percaya itu yang Tuhan mau untuk kita terus bangkit dari duka kita, memberikan diri kita menjadi berkat
buat orang lain. Mungkin apa lagi ya keadaan lain yang bisa menghalangi kita untuk melayani. Mungkin keadaan kita atau keluarga kita yang sedang sakit membuat kita tidak mau lagi melayani. Atau mungkin kita sendiri sedang bergumul nih tentang suatu masalah dalam kehidupan. Mungkin kita bisa berpikir gini, saya aja masih butuh kesembuhan. Saya aja masih dalam pergumulan. Buat apa saya melayani? Ini ada sebuah kesaksian yang sungguh sangat memberkati saya secara pribadi. Ketika ada salah satu anggota tim Praise and Worship kami sedang ada masalah dalam rumah tangganya. Di mana pada waktu itu bulan Desember tahun 2020 suaminya itu tiba-tiba menghilang karena terikat kuasa gelap. Saat itu dia begitu bergumul karena benar-benar suaminya itu tidak bisa dihubungi, nggak pulang ke rumah, pokoknya putus hubungan, benar-benar nggak jelas gitu. Nah di masa-masa seperti itu ada jadwal melayani di dalam Praise and Worship. Namun yang saya lihat luar biasa dia. Dalam keadaan yang masih bergumul itu, dia masih mau tetap melayani Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menjawab doa dan pergumulan dia. Bagian dia melakukan hal yang menjadi komitmennya, yaitu tetap melayani Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang belum breakthrough saat itu, dia tetap dengan sepenuh hati mengasihi dan melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, secara luar biasa pada bulan Maret 2021, berarti itu 4 bulan pergumulan dia. Suaminya tuh tiba-tiba dibebaskan dari kuasa kegelapan dan kembali pulang ke rumahnya, kembali ke keluarganya, bahkan dia bersaksi nih, teman saya ini bersaksi bahwa tahun ini tuh keadaan rumah tangga mereka tuh betul-betul dipulihkan. Utang bisnis mereka yang begitu besar secara luar biasa itu bisa terlunasi gitu. Bisnis mereka dipulihkan, mujizat kesembuhan pun terjadi. Papa mertuanya yang sudah divonis kanker kolon stadium 4 bisa sembuh total. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, luar biasa. Tuhan kita sanggup memulihkan dan membalikkan keadaan keluarga mereka. Kalau kita tetap setia melayani, tetap berserah kepada Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Yang terakhir, ada mungkin yang tidak mau melayani karena keterbatasan pribadi, atau trauma-trauma tertentu di masa lalu, atau misalkan minder, merasa diri tidak mampu, tidak layak. Ini saya ambil contoh ya, nggak jauh-jauh, saya sendiri. Jujur, saya sering menolak pelayanan karena saya merasa rendah diri. Saya merasa tidak mampu. Beberapa teman-teman dekat saya pasti tahu cerita saya. Ada trauma di masa lalu, di masa kecil saya, yang membuat saya tuh nggak berani tampil di depan umum tuh, sesuatu yang besar banget gitu buat saya. Sering banget saya menolak gitu pelayanan. Dan jujur, waktu saya diminta untuk sharing di PPW ini aja butuh waktu berbulan-bulan sampai akhirnya saya iya gitu. Dan kenapa tema ini yang saya bawakan? Karena terlebih dahulu Tuhan tuh udah tegur saya. Jadi yang saya bawakan hari ini, Tuhan udah bicara terlebih dahulu untuk saya gitu secara pribadi. Tuhan bilang kalau Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah panggil, ya belajar untuk melangkah maju. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh karena Roh Tuhan yang memampukan kita. Tidak seharusnya kita bermegah gitu akan hal itu gitu. Ya, jadi kesimpulannya, melayani itu adalah panggilan tertinggi dari sebuah kekristenan, sebab melayani itu adalah tugas yang Yesus pernah lakukan di dunia ini. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin ada yang lagi mundur dalam pelayanan, ada yang lagi suasana yang tidak enak, atau apapun. Yuk, kita bangkit lagi untuk melayani Tuhan. Yang masih semangat melayani, terus
kita semangat. Kita jaga api kita sampai waktunya tiba nanti kita dipanggil Tuhan. Ada satu ayat yang luar biasa ya. Ini sangat menjadi rema dalam kehidupan saya. Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Kerinduan saya, biarlah pada saatnya nanti ketika waktu kita sudah habis di dunia ini, di surga nanti, nama kita masing-masing pun tertulis dalam kitab kehidupan. Terus Tuhan sendiri berkata, well done. Sebab Laura melakukan kehendak Allah pada zamannya. Yuk kita sama-sama sebutkan bersama-sama ya nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. Imani ya. 1, 2, 3. Sebab Laura, Suryadi, Panda, Toar, dan teman-teman lain yang di rumah semuanya melakukan kehendak Allah pada zamannya, di zaman kita. Biarlah pelayanan kita ini menyenangkan hati Bapa kita di surga. Puji Tuhan, dan kalau tidak keberatan, kita mau nyanyi lagi sekali lagi lagu ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, puji Tuhan, saya kembalikan kepada Pastor Vanda. Wow, luar biasa. Terima kasih Laura dan Suryadi, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bisa memberkati kita semua. Kita melayani Tuhan karena kita mau melayani, diberikan kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberikan kesempatan untuk melayani karena anugerah Tuhan. Dan kita diberikan kesempatan untuk melayani karena kita mencintai Tuhan. Wow, luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang diberkati pada malam hari ini, mari say thank you buat Laura dan Suryadi yang sudah memberikan pesan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang begitu memberkati kita. Dan malam hari ini sebelum kita akan akhiri, kita akan terima doa berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biar semua kami Tuhan yang ada, yang mendengar, yang menangkap pesan ini Tuhan. Kami mau maju terus di dalam kami melayani Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya kalau kami ada dalam pelayanan karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami tahu Tuhan ketika kami melayani Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan Yesus meteraikan kebenaran itu sungguh-sungguh di dalam setiap hati kami. Setiap kami melangkah, kami tahu apa yang akan kami lakukan ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan saat ini Tuhan, PPW kita sudah selesai. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera. Biar berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub mengalir di dalam setiap kehidupan kita. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya. Kasih karunia daripada Allah Roh Kudus akan terus tinggal menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua. Yang percaya dan siap melayani Tuhan sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai ketemu minggu depan. God bless you.